Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 4. Mata kuliah pengantar matematika Faji kali ini akan membahas mengenai aplikasi himpunan lembut kabur hesitan dalam masalah pengambilan keputusan dari suatu kelompok dengan banyak kriteria. Studi kasus pemilihan mobil baru bagi konsumen. Kelompok kami beranggotakan Hasnah Sukri, Haufan Ardi, Halsabila Aulia Putri, dan Rifka Herunisa Armako. Sebelum membahas mengenai aplikasinya, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu himpunan lembut kabur hesitan. Himpunan lembut kabur hesitan merupakan penggabungan antara teori himpunan lembut dan teori himpunan kabur hesitan, di mana himpunan kabur hesitan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengekspresikan situasi di mana orang-orang memiliki pendapat yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Sementara himpunan lembut merupakan suatu pemetaan dari himpunan parameter ke himpunan kuasa atas himpunan semesta. Definisi himpunan lembut kabur hesitan secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Misalkan, U adalah suatu himpunan semesta, dan misalkan E adalah suatu himpunan dari parameter. Misalkan FU adalah suatu himpunan dari semua himpunan kabur hesitan atas U. Suatu pasangan FE disebut himpunan lembut kabur hesitan atas U apabila F adalah suatu pemetaan yang dinotasikan oleh F merupakan pemetaan dari E ke FU. Misalkan U adalah suatu himpunan dari semua himpunan kabur hesitan atas U. Untuk semua E anggota dari himpunan parameter, maka FE adalah himpunan anggota dari himpunan lembut kabur hesitan FE. Ini dapat dituliskan sebagai berikut. F adalah pasangan terurut dari U dan nilai keanggotaan dari FEU, di mana U merupakan anggota dari himpunan semesta. Himpunan lembut kabur hesitan FE atas U dapat direpresentasikan sebagai berikut. FE adalah pasangan terurut dari E dan juga FE, di mana E merupakan anggota dari himpunan parameter dan FE merupakan anggota dari FU. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, tentu ada banyak metode yang dapat digunakan. Salah satu metode yang akan digunakan pada kali ini adalah metode tabel perbandingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengambilan keputusan dengan metode tabel perbandingan. Yang pertama, rata-ratakan penilaian dari setiap pengambil keputusan. Yang kedua, kalikan dengan vektor bobot untuk pengambil keputusan atau new. Yang ketiga, hitung rata-rata dari semua penilaian pengambil keputusan. 4. Kalikan dengan vektor bobot untuk parameter W. Yang kelima, lakukan perbandingan untuk setiap pasang objek. Yang terakhir, jumlahkan total poin dari semua baris dan kolom lalu kurangkan keduanya. Contoh kasus, keluarga Mr. R ingin membeli suatu mobil baru yang menarik dengan memperhatikan 3 kriteria, yaitu bagus, E1, murah, E2, dan hemat bahan bakar, E3. Keluarga dapat membuat pilihan mereka di antara 4 mobil baru dengan himpunan anggota U, C1, C2, C3, C4. Istri dan anak Mr. R mempunyai pendapat mereka sendiri tentang mobil-mobil baru tersebut. Vektor bobot dari setiap pengambil keputusan adalah himpunan W dengan anggota 0,3, 0,3, dan 0,4. Dan vektor bobot dari semua pengambil keputusan adalah new dengan nilai 0,5, 0,3, dan 0,2. Mereka mempunyai penilaian masing-masing untuk keempat mobil baru tersebut. Berdasarkan 3 kriteria himpunan E yaitu E1, E2, E3. Dan penilaiannya pada tabel berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan menggunakan metode tabel perbandingan untuk kasus ini, di mana kasus ini adalah kasus hesitan fuzzy set, yang mana untuk setiap pengambil keputusan itu memiliki lebih dari satu nilai keanggotaan. Dari kasus ini kita yang pertama sekali dapat mengetahui bahwa terdapat 4 opsi atau terdapat 4 pilihan mobil baru dari keluarga Mr. R, di mana untuk memilih mobil baru ini keluarga Mr. R juga memiliki 3 parameter. Yang pertama yaitu parameter bagus E1, parameter murah E2, dan parameter hemat bahan bakar yaitu E3.
Selain itu, kasus ini juga memberikan bobot untuk setiap pengambilan keputusan, yang artinya untuk setiap parameter diberikan bobot, yaitu untuk parameter pertama diberikan bobot sebesar 0,3, parameter kedua juga diberikan bobot sebesar 0,3, dan parameter ketiga juga diberi bobot, yaitu sebesar 0,4. Nah, selain bobot per parameter, kasus ini juga memberikan bobot untuk setiap pengambil keputusan, di mana untuk Mr. R itu diberikan bobot sebesar 0,5, untuk istri Mr. R diberikan bobot sebesar 0,3, dan untuk anak Mr. R itu diberikan bobot sebanyak 0,2. Nah, pertanyaannya, mobil manakah yang dapat memenuhi preferensi dari masing-masing penilai dari keluarga Mr. R? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode tabel perbandingan, maka diperlukan beberapa langkah. Mana langkah yang pertama adalah kita harus mengambil rata-rata dari setiap nilai keanggotaan di setiap penilaian oleh masing-masing anggota keluarga Mr. R. Diperoleh rata-rata dari hasil tersebut seperti pada tabel di bawah ini. Langkah yang kedua yaitu kita akan mengalihkan masing-masing penilaian dari keluarga Mr. R yang telah kita rata-ratakan sebelumnya dengan vektor bobot dari setiap pengambil keputusan, di mana untuk hasil rata-rata penilaian dari Mr. R itu kita kalikan dengan 0,5, hasil penilaian dari istri Mr. R kita kalikan dengan 0,3, dan untuk hasil penilaian dari anak Mr. R kita kalikan dengan 0,2, maka diperoleh tabel seperti di bawah ini. Setelah kita mengalihkan dengan masing-masing bobot untuk setiap pengambil keputusan, maka langkah yang ketiga yaitu kita harus menghitung rata-rata dari semua penilaian di keluarga Mr. R. Maka didapatkanlah menjadi satu tabel di mana ini merupakan pendekatan ke fuzzy offset, di mana dari yang awalnya terdapat beberapa nilai keanggotaan dijadikan menjadi satu. Dan yang selanjutnya itu langkah yang keempat. Hasil dari tabel rata-rata kita kalikan dengan semua vektor bobot dari setiap pengambilan keputusan. Ini kita kalikan dengan bobot dari masing-masing parameter E1, E2, dan E3. Maka diperoleh tabel seperti di bawah ini. Langkah yang kelima, kita lakukan perbandingan sesama objek-objek. Maka diperoleh hasil perbandingan seperti yang tertera pada tabel di bawah nomor 5. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu kita akan menjumlahkan total poin dari semua baris dan kolom, lalu kita kurangkan seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Untuk C1 jumlah barisnya adalah 5 dan kolomnya adalah 10. Jika kita kurangkan maka dapatkan total akhir yaitu sebesar min 5 untuk mobil 1. Sedangkan untuk mobil 2 diperoleh total poin akhir yaitu 3. Untuk mobil ketiga diperoleh total akhir yaitu min 1, dan untuk mobil keempat diperoleh total akhir sebesar 3. Baiklah, jadi interpretasi hasil yaitu dengan menyelesaikan pengambilan keputusan pemilihan mobil ini menggunakan metode tabel perbandingan dengan parameter berbobot, diperoleh bahwa hasil terbaik dengan total akhir 3 yaitu C4 atau mobil 4, dan alternatif pilihan lainnya yaitu C2 yaitu mobil kedua. Untuk alternatif terburuk yaitu C1 dengan total akhir sebesar negatif 5. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu konsep hesitant fuzzy offset membantu pengambil keputusan mengatasi ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam informasi, sehingga memperbaiki kualitas keputusan dalam situasi di mana data tidak sepenuhnya jelas atau pasti. Dalam hal ini, tentunya pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada satu pemikiran logis, melainkan melibatkan banyak pemikiran logis yang beragam dengan menyelesaikan masalah pengambilan keputusan menggunakan tabel pembandingan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mata kuliah pengantar matematika fuzzy. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.